Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran ekonomi kelas 10 SMA. Pada dasarnya, setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Contohnya, kamu sebagai siswa punya kebutuhan untuk makan, minum, sekolah, pakaian, atau seragam, dan lainnya. Semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, kita pasti merasa masih belum puas. Sehingga nantinya akan ada hal-hal lain lagi yang dibutuhkan, seperti handphone, motor, dan masih banyak lagi. Secara sederhana, kebutuhan diartikan sebagai keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada, sehingga terciptalah kemakmuran. Kebutuhan sendiri dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu berdasarkan intensitasnya, berdasarkan waktu pemenuhan, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan subjek atau konsumennya. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkat kepentingannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebagai manusia. Kebutuhan primer menurut International Labour Organization berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti halnya pangan dan gizi. Sedangkan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya saat sakit kita membutuhkan obat, atau saat dahaga kita harus minum. Sedangkan kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya punya tabungan. Kebutuhan tidak terduga harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan yang terakhir, kebutuhan sepanjang waktu adalah kebutuhan yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya, akses belajar. Yang ketiga yaitu kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik manusia seperti kebutuhan untuk berolahraga, dan yang kedua kebutuhan rohani yaitu tidak tampak secara nyata sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang dapat menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya pada seseorang. Yang keempat, kebutuhan menurut subjek atau konsumennya dibagi menjadi 2 macam, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan bisa berupa pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan juga agama. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan alat pemenuh kebutuhan atau alat pemenuhan kebutuhan yang secara sederhana bisa dipenuhi oleh barang atau jasa. Adapun yang dimaksud barang atau jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan kata lain, barang adalah setiap benda berwujud yang mempunyai faedah atau kegunaan bagi manusia, sedangkan jasa adalah benda yang tidak berwujud yang juga berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Alat pemenuhan kebutuhan manusia dikelompokkan berdasarkan sifat, fungsi, wujud, cara penggunaan, dan cara pengerjaannya. Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan berupa tenaga maupun uang. Sedangkan barang bebas adalah barang yang tersedia dan jumlahnya tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Misalnya, air, udara, sinar matahari, angin, dan hujan yang bisa diperoleh tanpa melakukan pengorbanan. Yang kedua, barang menurut fungsi atau tujuan penggunaannya, yaitu dibedakan menjadi barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia atau barang jadi. Sedangkan barang produksi atau barang modal adalah barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen, namun merupakan alat pembantu dalam proses produksi. Misalnya mesin,
gedung atau pabrik, tanah, bahan baku, dan lainnya. Yang ketiga, barang menurut wujudnya. Barang menurut wujudnya dibedakan menjadi barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang dapat dilihat, misalnya rumah, sepeda motor, perhiasan, dan lainnya. Sedangkan barang abstrak adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan atau lebih dikenal dengan jasa. Misalnya, nama baik atau goodwill, hak cipta, dan merek dagang. Barang menurut cara penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan. Artinya, bila tidak ada barang yang satu, maka bisa digantikan dengan barang yang lainnya. Misalnya, baju dengan kaos, teh dan kopi, mobil dan sepeda motor, bahkan kompor dengan tungku. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang dapat saling melengkapi, artinya cara penggunaannya digabungkan dengan barang yang lain. Misalnya, kompor dengan minyak tanah, kopi dan gula, mobil dan bensin, dan lain sebagainya. Yang terakhir, barang menurut cara pengerjaannya dibagi menjadi tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang baru dihasilkan oleh alam, misalnya dari hasil pertanian atau hasil perkebunan. Barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi, misalnya tepung, kain, dan kulit. Sedangkan barang jadi adalah barang yang telah siap untuk dikonsumsi dan telah selesai mengalami proses produksi. Selanjutnya, kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan memiliki berbagai macam kegunaan. Yang pertama, elemen utility, artinya benda berguna karena memiliki zat asli yang dibutuhkan, misalnya umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua, time utility, artinya benda akan lebih berfaedah bila digunakan pada waktu yang tepat. Yang ketiga, place utility atau kegunaan tempat, artinya benda setelah dipindahkan tempatnya akan lebih bermanfaat bagi manusia. Yang keempat, form utility atau kegunaan bentuk, artinya benda yang telah diubah bentuknya bisa lebih memiliki kegunaan bagi manusia. Misal, kain yang telah diubah menjadi baju, gandum yang telah diubah menjadi roti, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ownership utility atau kegunaan milik, artinya benda akan memiliki kegunaan setelah dimiliki.